Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Maret 2022 dengan tema umum, barang siapa yang bertahan akan selamat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita, keselamatan dari Allah telah terbit. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 51 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku, mereka harapan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya melihat keindahan sorga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu-lagu mereka yang riang, memuji, menghormati, dan memuliakan Yesus. Saya kemudian dapat menyadari sesuatu tentang kasih yang luar biasa dari Putra Allah. Dia meninggalkan semua kemuliaan, semua kehormatan yang dia miliki di sorga, dan menaruh minat akan keselamatan kita sehingga dia dengan sabar dan lembut menanggung setiap penghinaan dan ejekan yang dapat ditimpakan manusia ke atasnya. Dia direntangkan di salib Kalvari dan menderita kematian yang paling menyakitkan untuk menyelamatkan kita dari kematian, agar kita dapat dibasuh di dalam darahnya dan dibangkitkan untuk hidup bersamanya di rumah yang Ia sediakan bagi kita, untuk menikmati terang dan kemuliaan sorga, untuk mendengar para malaikat bernyanyi dan ikut bernyanyi bersama mereka. Saya melihat bahwa semua sorga tertarik pada keselamatan kita. Dan apakah kita akan acuh tak acuh? Haruskah kita ceroboh seolah-olah itu masalah kecil? Apakah kita diselamatkan atau terhilang? Haruskah kita meremehkan pengorbanan yang telah dibuat untuk kita? Beberapa telah melakukan ini. Mereka telah meremehkan dengan menawarkan belas kasihan, dan murka Allah ada pada mereka. Roh Allah tidak akan selamanya berduka. Itu akan pergi jika berduka lebih lama lagi. Setelah semua yang dapat Allah perbuat telah dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Jika mereka menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mereka meremehkan rahmat yang ditawarkan Yesus, kematian akan menjadi bagian mereka, dan itu akan dibeli dengan mahal. Disalin dari buku Testimonis jilid 1 halaman 123 dan 124. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Saya melihat keindahan sorga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu-lagu mereka yang riang, memuji, menghormati, dan memuliakan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia saat sekarang ini. Pandemi terus semakin meningkat. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan dapat mengatasi setiap persoalan dan kebijakan yang mereka ambil. Biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap puskesmas, bahkan rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan, berikan dedikasi sorga. Mereka mencintai pelayanan ini Tuhan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu saat sekarang ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Hikmat sorga, pengetahuan sorga, Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dengan dedikasi Tuhan, mereka mengajar anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.